Cuan, we be getting money. Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Januari 2025. Ya teman-teman akan langsung dapat 2 bonus nih bagi yang gabung ke STS Januari, yaitu perkiraan dividen saham di bursa dan saham-saham yang laporan keuangannya naik teman-teman. Nah teman-teman akan tergabung ke 2 grup ini. Nah kita intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS November. Nah, dan video ini saya rekam tanggal 12. Nah ini adalah perform STS di tanggal 11 teman-teman ya. Kita dapat profit di ASLC, INTP, Gula, Telkom, BRI, Toba. Nah yang dikasih tabel ini adalah menu swing, karena ada 2 menu swing dan menu ODT nih guys ya. Nah langsung chat saya aja buat tanya-tanya dan join ke STS rekomendasi Januari. Semua 10 menit dari Fajar Daily, dan kali ini kita bahas IPO lagi ya. Ini masih ada 3 antrian guys, wah luar biasa, banyak banget. IPO di bulan depan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guys. Ramai pol IPO-nya guys, IPO Hunter. Setelah kita beberapa bulan ke belakang tuh sedikit-sedikit ya, sekarang banyak lagi. Oke ya, kita akan bahas yaitu Raja Roti Cemerlang ya. Kodenya BRRC. Sektornya Consumer Not Silicals ya, untuk periode book billing tanggal 18 sampai tanggal 20, harganya 200 sampai 210. Dan ini ada warannya. Setelah lama banget kita bahas IPO nggak ada waran, ini ada warannya guys. Nah, kalau teman-teman yang suka waran, nah ini wajib nih nonton video ini sampai akhir. Oke, kita akan lihat teman-teman ya, ini masuk ke papan pengembangan ya guys ya. Di sini UE-nya yaitu NH Korindo atau kodenya tuh XA, teman-teman. Dan coba kita lihat untuk historis dari XA ya ke belakang ini gimana. Yang terakhir banget yaitu ngipoin MHKI guys. MHKI ya. Ini 100% XA. Kita lihat arah 1 2 3 4 kali arah nyaris 5 guys. Mantap ya. Oke, terus asli. Ini juga 100% XA ya. Kita lihat asli di sini ya hari pertama profit sih, tapi langsung turun. Tapi ya masih dikasih profit teman-teman. Tapi ya nggak bagus juga guys. Di asli. Gimana teman-teman? Di asli teman-teman cuan nggak? Kalau saya sih cuan tipis ya di asli. Oke, terus PTPS ya. PTPS. Di sini kita lihat PTPS ya cuan lah di hari pertama walaupun merah ya. Tapi dia beberapa bulan berikutnya diterbang. Oke, terus Hatam. Nah ini 100% semua XA guys ya, nggak ada yang lain, nggak ada temennya guys. Nah untuk Hatam di sini kita lihat hari pertama arah terus kebongkar, terus baru naik setelah hari berikutnya teman-teman. Oke, terus Net TV ya. Kalau Net TV ini XA 100% ya. Dan wah ngeri arahnya guys, wah medeni lah. Walaupun sekarang itu bermasalah ya Net TV ya, tapi waktu IPO itu wush gila. Terus Sema guys ya, Sema di sini kita lihat arah ya guys, arah sekali, arah 2 kali lah sih Sema. Jadi kesimpulannya si XA ini lumayan bagus ya, nggak bagus banget karena di aslinya itu gagal ya. Jadi dari 6 itu yang arah itu 4 ya, terus yang merah itu 2. Gimana guys, bagus nggak kalau kayak gitu? Oke ya, kita akan lihat prospektusnya aja ya, semoga aja ya jadi tertarik gitu teman-teman setelah baca prospektus ya. Nah kita lihat nomor 12 teman-teman ya. Nah ini adalah struktur pemegang sahamnya seperti ini teman-teman. Nih ya, apa namanya nih, Ari Sudarsono dan PT Granada Global. Nah ini pengendalinya Ari Sudarsono. Itu ada Agus 7% teman-teman. Agus guys, lagi viral Agus ya. Ya viral Agus. Oke ya, di sini kita lihat keterangan saham yang ditawarkan. Ya di sini 291 juta sekian lembar ya. Ini adalah 30%. Jarang-jarang ya ada perusahaan yang IPO itu ngejual 30%. Biasanya cuma 10 15 gitu guys. Nah, di sini nominalnya 25 ya. Harganya 200 sampai 210 dan nilai emisinya tuh lumayan kecil guys, cuma 61 miliar doang. Seperti itu guys ya. Nah, ini kalau udah ada masyarakat jadi seperti ini. Dan ini ada bonus waran sesuai dengan saya kasih tahu tadi di awal. Setiap teman-teman dapat 2 saham ini, teman-teman akan dapat 1 waran. Jadi warannya itu 2:1. Teman-teman, dengan harga tebus 210 atau di sekitaran harga IPO, teman-teman. Ini menarik teman-teman ya. Menarik banget, bonus waran 2:1 dan harga tebusnya itu di harga IPO. Nah, kalau nggak di harga IPO ya lebih tinggi dari harga IPO, sedikit
Nah, jadi ini menarik ya. Kalau biasanya kalau waran yang apa namanya jaraknya itu jauh, misalnya harga IPO di 200 terus harga tebus waran di 500, itu biasanya warannya nggak menarik, naiknya cuma sedikit. Nah, tapi kalau yang seperti ini naiknya bisa banyak warannya, teman-teman. Karena ini nanti kalau sahamnya arah, naik kan, jadi warannya ikut naik. Kayak gitu guys, karena selisihnya kan ada di bawahnya seperti itu. Nah, jadi istilah ini warannya bakal menarik nantinya ke teman-teman ya untuk si IPO BRRC nih guys. Oke ya, terus lanjut. Nah, seperti ini nanti kalau udah warannya udah di exercise jadi segini teman-teman. Nah, jadi yang pengendalinya tetap Aris Sudarsono tapi dia jadi cuma 37% teman-teman. Nah, rencana penggunaan dananya yaitu 100% ya digunakan untuk menambah stok. Karena ini perusahaan ini adalah produsen ya, perusahaan yang memproduksi tepung untuk bahan dasar roti. Nah, jadi istilahnya mungkin buat ulak tepungnya lah atau gandumnya lah kayak gitu guys ya. 100% ya. Oke, ini adalah laporan asetnya teman-teman ya, laporan keuangan, posisi keuangan perseroan di sini kita lihat. Kalau kita lihat dari total asetnya teman-teman ya, ini dari tahun ke tahun naik ya, 2021 sampai 2024, 2024 itu naik terus ya dari 20 miliar ke 33 miliar, 48 miliar. Oh, 2024 turun dikit ya, jadi 47 seperti itu teman-teman. Ini dalam rupiah penuh ya, berarti miliar. Nah, untuk hutangnya teman-teman, hutangnya juga terus naik. Hutang jangka pendeknya naik ya. Kita lihat di sini untuk hutang jangka panjangnya ya naik ya. Dari ini naik loncat terus habis itu naiknya cuma sedikit-sedikit teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk hutangnya masih dalam range normal lah untuk segitu guys ya. Walaupun ini akan lebih tinggi daripada ekuitasnya, jadi DER-nya lebih dari 100% teman-teman. Ya untuk si hutang dari BRRC. Nah, kita lihat dari labanya teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya, laba bersih perseroan itu cuma 600 jutaan teman-teman ya, sampai bulan Juni. Nah, kalau di setahun kan ya mungkin 1 miliar lebih dikit. Jadi istilahnya ini labanya itu tipis sekali guys. ROE-nya cuma 3% teman-teman. Jadi bisa dibilang, dan emang iya ya, kalau tepung beras ya, tepung terus beras terus ya bahan-bahan pokok itu memang untungnya tipis guys. Ini juga terbukti ya di sini dia nguntungnya cuma segitu ya, tipis ya, 3% guys. It's okay, nggak ada masalah. Nah, ini untuk dividen teman-teman. Nah, perseroan akan membagikan dividen mulai tahun buku 2024. Jadi nanti di tahun depan tuh langsung bagi dividen paling banyak 30% teman-teman ya. Nih ya, ini infonya dari perseroan. Oke, kita lihat hutangnya dulu teman-teman. Gimana ya? Takut nih kan nih. Ada nggak di sini? Ya masih bisa lihat sendiri lah ya, tapi masih oke lah untuk hutangnya teman-teman. Nah, kita lihat nomor 25, ada apa guys di 25? Oh, sorry salah guys, 25. Nah, ini pembatasan. Ya, jadi semuanya guys yang ada di pemilik perseroan tadi ya, ada 3 orang yaitu Aris Sudarsono, PT dan Agus tadi, PT Granada tadi. Itu akan di lock guys ya selama 8 bulan. Jadi ini lock full. Ya, lock full. Mereka akan di lock, nggak akan ngejual selama 8 bulan, teman-teman. Oke, lanjut yaitu nomor asas 27, teman-teman, kita cepet aja ya. Karena ya nggak ada yang istimewa gitu di sini. Nah, untuk karyawan di sini kalau kita lihat dari tahun ke tahun terus naik ya, teman-teman. Jadi istilahnya ini berarti berkembang guys ya. Cuman di tahun 2024 labanya turun ya, plus karyawannya semakin sedikit nih, nggak tahu kenapa guys ya. Ya biasalah kalau saham IPO itu rata-rata ya, saham yang IPO itu memang ada masalah teman-teman. Kalau dia nggak ada masalah, baik-baik aja, dia nggak akan IPO gitu guys. Jadi bisa dibilang kalau IPO sekarang itu adalah perusahaan yang ada masalah ya. Saya bilang bukan bermasalah, tapi ada masalah. Kalau dia baik-baik aja, labanya gede, nggak ada masalah, dia nggak akan IPO. Karena kalau IPO itu kan kita pemiliknya itu melepas ya sebagian kepemilikan. Kalau misalnya dia memiliki perusahaan yang bagus, ngapain dilepas kayak gitu. Jadi tetap aja ya, kalau IPO itu tetap ada masalah teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bilang, ini perusahaan kok buat bayar hutang IPO-nya, ini kok perusahaannya aneh kayak gitu bla bla bla. Ya memang perusahaan yang IPO itu adalah perusahaan yang ada masalah. Kayak gitu guys ya, teman-teman harus garis bawahi gitu guys. Oke, lanjut nomor 136 ya. Nah, ini adalah produk perseroan teman-teman.
pernah nggak membeli, ya kan? Nah ini Royal guys, Royal, mereknya tuh Royal ya. Ini untuk bahan baku pembuatan roti, ini buat remah roti dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang memproduksi roti ya, atau pengusaha, teman-teman pengusaha roti, UMKM roti ya, mungkin kenal lah sama produk ini. Tapi bagi kita yang cuman makan roti yang nggak bakal tahu gitu kan, taunya beli roti dimakan gitu kan. Tepungnya merek apa nggak tahu ya guys ya, kayak gitu ya. Oke ya Nes, kita akan lihat untuk valuasi guys. Nah kita lihat di sini, kita udah setahun kan ya di sini teman-teman. Jadi teman-teman lihat yang ini, kalau yang data di prospektus itu adalah yang ini. Nah kita setahunkan gitu guys. Mungkin ada pertanyaan, bang kok beda ya sama data di prospektus gitu. Ya, mungkin teman-teman lihat yang ini ya, data prospektusnya ya, kita udah setahunkan ya. Nah kita lihat di sini teman-teman, untuk harga 200 sampai 210 itu harga bukunya cuma 28 teman-teman ya. Dengan PBV-nya 6,9 sampai 7,2. Jadi istilahnya ini IPO-nya mahal guys. Dengan PER-nya itu juga gede 100 kali teman-teman. Karena memang tadi ya, untuk profit dari BRRC ini kecil sekali. Nah untuk hutangnya itu 142% ya, tetap aja ini adalah warning karena lebih dari 100% teman-teman. Tapi kalau buat tipu hunter, DER gede itu nggak masalah teman-teman, karena ini udah lolos uji dari bursa efek gitu ya, jadi nggak masalah. Kalau buat tipu hunter tuh nggak masalah guys. Kalau teman-teman mau investasi bertahun-tahun ke depan, nah ini baru diselidiki, telusuri utangnya dari apa-apa aja. Tapi kalau ibu hunter tuh utang gede tuh nggak masalah guys. Itu udah saya dari dulu lah, utang tuh nggak masalah kalau buat ibu hunter. Kita kan cuma ngehold paling sehari, 2 hari, 3 hari, paling lama seminggu kayak gitu guys. Jadi no problem. Nah untuk ROE-nya tuh kecil banget ya, cuman 6% teman-teman. Nah 6% guys. Nah untuk ROE-nya kalau udah setahun kan. Jadi nguntunginnya tipis lah bahasanya kayak gitu ya. Jadi misalnya modalnya 1.000, yang ngejualnya 106.000 kayak gitu ya. Ya enggak ya, kalau ROE kan udah bersih, potong karyawan segala macam ya, mungkin 1.000 dijual 120.000, terus dipotong gaji, listrik segala macam jadi 106.000. Nah berarti untung bersihnya 6.000 ya, mungkin seperti itu ya guys ya. Nah untuk market cap-nya itu 136 miliar sampai 142, ini small cap ya, very small cap ya, mungkin bisa dibilang saham gorengan parah lah. Karena dia market cap-nya sangat kecil. Mungkin aja nanti kalau dia udah listing, bid offer-nya bakal tipis-tipis guys ya. Mungkin kalau baru IPO rame gitu ya, bid offer-nya masih ribuan. Tapi kalau udah 8 bulan lebih ya, bid offer-nya 100, 200, 300 kayak gitu mungkin. Banyak kan saham yang kayak gitu. Nah, saham-saham yang bid offer-nya tipis-tipis itu memang ya dia memang kecil nilainya, seperti itu ya perusahaannya teman-teman. Jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya guys ya, karena di Januari itu IPO-nya ada 8 guys. Jadi kita banyak pilihan teman-teman. Sebenarnya kalau ini sih menarik kalau menurut saya, karena UE-nya juga lumayan bagus ya. Saya nggak bilang bagus banget, tapi lumayan bagus si XA. Terus untuk valuasi juga masih ya mahal-mahal, tapi nggak mahal banget gitu ya, masih oke. Perusahaan roti teman-teman. Dan yang menarik adalah ada warannya. Nah, tapi guys masalahnya temennya nih banyak nantinya yang IPO bareng-bareng, hampir bareng itu ya. Nanti kita akan kalkulasi ya. Nanti kita akan bikin pemesanan. Kemungkinan saya akan pesan ini, cuman paling ya pesannya nggak banyak kayak gitu guys ya. Ya paling ya berapa persen gitu ya dari yang lain. Karena ada IPO yang lebih menarik yang lain teman-teman. Ya jatah-jatah dikit lah seperti itu guys. Oke Mas Bro, sampai ketemu di video berikutnya.